Ya, oke ya. Nah, tadi kita bicara tentang apa? Kita bicara baru satu data error, baru error satu data ya. Nah, sekarang saya mau ajak Anda kepada namanya cost function. Kalau kita punya datanya sebanyak 1000 data, ada berapa data? Ada 1000 data. Ada data pertama, data kedua, data ketiga, sampai berapa datanya? Sampai 1000 data. Yang tadi kita lakukan baru mencari satu error untuk satu data. Nah, sekarang kita masuk kepada rumus yang namanya cost function. Namanya apa? Cost function. Apa artinya cost? Biaya ya. Fungsi biaya ini. Kalau biaya kita pengennya yang kecil apa yang gede? Yang kecil, betul ya. Maka ini rumusnya. Nanti sebenarnya ada beberapa rumus untuk beberapa model ya. Uh, Kalau ini yang saya mau bahas untuk cost function untuk linear regression gitu ya. Ini yang kita bahas cost function untuk linear regression. Ya, rumusnya apa? Rumusnya adalah sama seperti tadi. Nih lihat perubahannya nih. Apa rumusnya? Y hat dikurang dengan Y. Untuk setiap data, ya, ini I-nya itu data ya. Data 1, data 2, data 3, data 4, data 5 sampai data 1000 gitu. Tapi untuk menghilangkan nilai negatifnya kan ada ya minus 1 ya. Oke. Jadi kalau misalnya ini misalnya ada error. Misalnya ada error. Data pertama errornya 1. Data kedua errornya minus 1. Ini kalau kita jumlah errornya berapa? 0. Nah, untuk menghilangkan nilai minus 1 ini, maka kita apain? Kita kuadratkan. Nah, jadi kalau nanti rumus error yang awalnya adalah y hat dikurang dengan y, maka dirubah menjadi y hat dikurang y, kita pangkatkan 2. Gunanya apa? Untuk menghilangkan nilai negatifnya. Jadi kalau nilai errornya negatif, kalau kita sum keseluruhannya, maka nilai negatif akan menghilangkan nilai positifnya. Nah, kemudian apa namanya? Kita kita hitung semua nilai error untuk semua data. Ya. Maka ini rumusnya. Ya, jadi cost function. Oke, tadi data kita ada berapa? Ada 4 ya, X1, X2, Y, kemudian 1, 2, 3, 4. Maka nanti perhatikan di sini, kita akan mendapatkan apa? Kita akan mendapatkan Y headnya. Misalnya ini datanya 0, di sini 0, di sini 1, di sini 1. Misalnya Y headnya di sini 1, di sini 1, di sini 0, di sini 1. Maka errornya berapa? Ya. Kalau di sini errornya berapa? Atau gini deh, berapa y hat dikurang y-nya? Ini satu di sini, satu di sini, minus satu ya. Di sini 0. Nah, berapa nilai y hat dikurang y dikuadratkan? Satu, satu, satu. Berapa jumlah keseluruhannya? 3. Nah, ini 3 ini adalah rumus yang atas tadi ini. Nah, kenapa dibagi dua Pak? Ini karena nanti kita turunkan. Jadi yang sekarang kita pelajari, jadi cost function, ya, cost function adalah formula atau rumus ya, yang digunakan ya, untuk mencari jumlah error dari setiap data. Bisa dipahami? Jadi kalau yang sebelumnya adalah satu data errornya berapa, tapi kalau cost function apa? Kita menghitung semua error dari setiap data gitu. Maka rumusnya apa tadi? Cost function ada yang kasih ini seperti ini, J theta. Theta ini adalah parameter ya. Theta ini W1, W2, B gitu ya. Sama dengan apa tadi rumusnya? 1/2M
sigma dari I sampai dengan 1 sampai M, apa rumusnya tadi? Y hat dikurang Y dikuadratkan. Oke. Oke, bisa dipahami ini? Berarti apa rumusnya? Seperti ini. Tapi ini nanti kita coba cari cost function yang di linear regression dulu ya. Soalnya kalau saya loncat ke regressionnya atau ke perseptronnya agak rame gitu ya. Nah, oke, sekarang kita Anda dapat rumus yang baru. Rumus yang barunya apa? Ya, udah dicatat belum rumus barunya? Kita cat dulu rumus barunya. Ya, sudah ya. Oke. Sekarang kita ngomong masalah error gitu ya, masalah error. Kita ngomong masalah error. Oke. Ini tadi cost function ini apa? Bagaimana kita mencari total dari error dari setiap data. Nah, berarti masalah besarnya itu apa? Ya. Tujuan utamanya apa? Goal utamanya? Tujuan utamanya membuat sebuah sistem ya, yang kita katakan apa? Yang smart gitu ya. Yang apa? Yang cerdas gitu ya. Yang cerdas. Nah, yang cerdas itu gimana? Kalau gambaran jauhnya tuh seperti ini. Kalau kita punya Facebook, kita punya foto, maka nanti kan ada foto-foto seperti ini ya. Nah, nanti si sistem kita itu akan smart kalau di sini ada gambarnya si Aldi, maka nanti dia akan ngetek langsung ini adalah Aldi gitu. Anda pernah perhatikan nggak kalau Facebook itu salah ngetek orang gitu? Pernah nggak? Nah, itu biasanya kenapa? Ya, itu biasanya karena apa? Karena datanya masih kurang gitu atau orangnya sangat mirip gitu ya. Nah, tapi gini, sistem yang cerdas itu yang saya katakan tadi itu kan sebenarnya rumus besarnya gimana rumus besarnya? Rumus besarnya adalah yang seperti ini. Kalau kasusnya misalnya adalah yang tadi yang perseptron, rumusnya perseptron itu apa tadi? Sigma dari Z atau apa? Fungsi dari W1 X1 tambah W2 X2 ditambah dengan B. Hasil dari ini apa? Hasil dari sini adalah 0 atau 1. Nah, coba perhatikan di sini. Nilai X1, nilai X2 ini adalah nilai-nilai yang fix ya, nilai-nilai apa? Yang tetap. Maka nilai-nilai yang berubah apa? Nilai-nilai yang berubah adalah nilai-nilai W1, nilai-nilai W2 dan nilai-nilai B. Maka ini adalah kita katakan nilai apa? Ini adalah nilai parameter. Maka masalah besarnya adalah seperti ini. Masalah besarnya adalah bagaimana mencari ya, nilai parameter gitu ya. Bagaimana mencari nilai parameter? Apa nilai parameternya? Apakah nilai weight dan nilai apa? Dan nilai bias ya. Ini ada kalimat pemaksaan di sini sedemikian sehingga ya, sedemikian sehingga ya model kita dapat memprediksi ya,
data baru ya, ya, dengan error ya, yang kecil gitu, yang sangat kecil. Nah, coba perhatikan di sini ya. Tadi nilai cost function rumusnya apa? J ini sebenarnya bisa dikatakan W1 gitu ya. W1 W1 W2 gitu ya. Jadi gini, kita bikin istilah baru. Theta 0 itu adalah bias ya. Theta 1 adalah W1, kemudian theta 2 adalah W2. Itu ya, silakan dicatat. Apa aja? Sekarang kita ubah notasinya. Theta 0 itu apa? Theta 0 adalah B ya. Theta 1 itu apa? W1. Theta 2 apa? W2. Maka sekarang kalau saya bilang theta I ya, theta I, maka I itu adalah 0 sampai katakanlah 0 sampai di sini 0 1 2 ya. 0 sampai 2 gitu ya. Maka rumus cost functionnya itu berubah menjadi J theta I ya sama dengan ini I ya, ini I ya, J theta I, ini I sama dengan 1/2M sigma dari I sama dengan 1M gitu ya. Apa tadi? Y hat dikurang dengan Y. Nanti ini Y hat I ya. Y hat I dikurang dengan YI. Kemudian di apa? Dipangkatkan 2. Oke, bisa diterima ini. Nah, ini kalau kita bongkar lagi ya, J theta I itu sama dengan 1/2M sigma dari I sama dengan 1 sampai M. Y hatnya kita bongkar. Tadi kan kalau saya bilang Y hatnya itu apa? W1X1 ditambah dengan apa? W2X2 ditambah dengan B, kemudian dikurang dengan Y, ini I ya, ada I, sorry, I-nya berarti di X-nya ya, ada X1I gitu ya, X2I, ini Y, baru kemudian dikuadratkan. Nah, ini kalau kita rubah lagi rumusnya menjadi seperti ini, sama dengan apa? J theta I sama dengan 1/2M, oke, sigma dari mana? I sama dengan 1M. W1 nya saya rubah jadi B nya saya rubah jadi gini, B nya saya pindahkan ke depan gitu ya, dimana B nya itu apa tadi? Theta 0. Maka di sini berubah menjadi theta 0 ditambah dengan theta 1x1 ditambah dengan ini ada I, theta 2x2i ya. Kemudian kita apain? Kita kuadratkan dikurang dengan YI, sorry, kuadratnya bukan di situ, kuadratnya di luar. Oke, nah sekarang perhatikan di sini. Mana variabel yang berpengaruh terhadap nilai J? Rumus kita mana rumus kita? Ini adalah rumus cost function. Cost function bicara tentang akumulasi dari error. Dari beberapa variabel ini, theta 0, theta 1, theta 2, x1, x2, mana nilai yang bisa kita ubah? Nilai tetanya. Bisa dipahami? Karena nilai x1, nilai x2 adalah data. Itu tidak bisa dirubah. Maka ini adalah fix. Maka cost function itu dipengaruhi oleh nilai theta 0, theta 1, dan theta 2. Bisa diterima apa enggak? Bisa ya? Gampangnya gini ya. Gampangnya gini. Ada nilai UTS, ada nilai UAS, ada nilai tugas gitu ya. Kemudian dikatakan nilainya, rumusnya adalah 0,35 dikalikan dengan nilai dari UASnya ditambah dengan misalnya ya 0,25 dikalikan dengan nilai UTS-nya ya,
ditambah dengan tugas 0,20 dikalikan dengan nilai tugasnya. Maka pertanyaan saya, ini adalah nilai akhir. Yang nggak bisa berubah nilai mana? 0,35, 0,25 sama 0,2. Karena itu fix, ya kan? Nah, di sini yang bisa berubah yang mana? Nilai UAS, nilai UTS, sama nilai tugas. Maka saya katakan nilai akhir tergantung dari berapa nilai UASnya, berapa nilai UTS-nya, berapa nilai tugas. Karena setiap orang bisa berbeda-beda, karena nilainya bisa berbeda-beda. Nah, kalau di kasus yang di atas di sini, mana nilai yang bisa berubah? Theta 0, theta 1 sama theta 2. Karena X1 X2 nya dari data, dia fix. Bisa diterima? Bisa. Maka di sini ada hubungan antara theta 0, theta 1, theta 2 yang kita sebut dengan parameter gitu ya, dengan cost function. Oke, bisa diterima? Berarti dengan nilai theta 0, theta 1, theta 2 yang berbeda, maka akan mendapatkan cost function yang berbeda juga. Ya kan? Ya kan? ya, ya kan? Kalau nilai UAS-nya jelek, UTS-nya jelek, tugasnya jelek, nilai akhirnya juga jelek. Tapi kalau nilai UAS-nya gede, nilai UTS-nya gede, tugasnya gede, maka nilai akhirnya juga gede. Atau bahasa lainnya, dengan nilai parameter yang berbeda, maka kita akan mendapatkan nilai cost function yang berbeda. Maka di situ ada hubungan antara ada hubungan ya antara siapa? Antara parameter ya. Siapa parameter itu? W1, W2 bias atau theta 1, theta 2, theta 0 dengan siapa? Dengan cost function. Ada hubungan. Nah, hubungannya kita gambarkan seperti ini. Hubungannya seperti biasa. Ini adalah variabel independennya, ini adalah variabel dependennya. Kita akan menggambarkan di sini adalah parameter, di sini adalah cost function. Oke, parameternya apa? Parameternya itu bisa 1 dimensi, bisa 2 dimensi, bisa 3 dimensi. Kalau misalnya ini kan cuma 2 dimensi aja, ya, maka biasanya kita gambarkan dengan theta 1 hubungannya dengan cost function. Bisa dipahami? Oke, perlu saya contohkan? Perlu. Oke. Ya. Nah, ini saya ngambilnya dari yang namanya linear regression. Namanya apa? Linear regression. Kalau di linear regression, dia tidak menggunakan fungsi aktivasi. Tidak menggunakan fungsi aktivasi. Ya, berarti nilainya bisa sangat-sangat kecil, bisa sangat-sangat besar. Nah, kalau fungsi aktivasi linear regression itu outputnya itu tidak klasifikasi, outputnya tidak discrete. Ya, tidak discrete. Discrete itu misalnya cuma 0 dan 1. Nah, gini masalahnya. Tadi kita mau pakai rumusnya apa? Gampangnya gini deh. Kalau tadi kita pakai fungsi apa? Kalau tadi di perseptron kita pakai rumus apa? 2 fase ya, 2 langkah ya. Z di sini kan tadi ya. Nah, kalau di linear regression ya, dia tidak menggunakan fungsi aktivasi, berarti nanti dia cuma ada Z doang. Z-nya apa? W1 X1 tambah apa? W2 X2 ditambah dengan B, atau theta 0 ditambah theta 1 X1 ditambah theta 2 X2. Jadi gampangnya dia tidak ada fungsi sigmoid gitu ya. Nah, berarti kalau kita masukin ke rumusnya, ini saya punya data seperti ini. Saya menggunakan
contekannya nih sekarang. Aduh, sebentar nih. Aduh, ini caranya gimana? Saya pause dulu aja ya, biar enggak. Oke ya. Nah, mana tadi rumusnya? Nih saya pakai linear regression. Oke, kita gedein dikit. Ya, oke. Nah, jadi gini, ini linear regression. Itu sebenarnya lebih sederhana daripada. Oke. Nah, coba Anda lihat di sini. Di sini datanya ada berapa? Ada 4 ya. Ini data pertama, ini data kedua, ini data ketiga, ini data keempat. Nah, tapi dia cuma ada satu inputan. Ini adalah X, ini adalah Y. Ya, Y. Dia tidak ada X. Ini contohnya hanya satu inputan. Y-nya juga dia Y-nya yang continue. Kalau tadi kan Y kita kan 0 sama 1 ya. Kalau dia bebas, ibaratnya continue real gitu ya. Nah, sekarang oke, saya bawa ke sini aja. Maka rumusnya seperti ini. Ya, apa rumusnya di sini? Rumusnya sama-sama kayak kita tadi. Ini berarti apa? Ini adalah bias. Ini apa? Ini adalah W1 sama X. Karena cuma ada satu, nggak pakai X1. Kalau yang sebelumnya gimana Pak? Yang sebelumnya kita ada 2X1. Jadi ini lebih sederhana lah. Kalau sebelumnya apa? W1X1 tambah W2X2 ditambah dengan B. Kalau di sini X1-nya ada berapa? Hanya ada satu. Gitu ya. Nah, ini saya. Oke, sekarang. Nah, sekarang di sini. Perhatikan di sini. Ini adalah gambaran perbedaan nilai theta 0 yang akan menghasilkan garis yang berbeda. Oke, perhatikan di sini. Di sini apa? Ini theta 0 apa tadi? Theta 0 adalah B ya. Theta 1 apa? Theta 1 adalah M-nya atau W1-nya ya, atau W lah. W1. Betul W1 ya. Nah, perhatikan di sini. Di sini theta 1-nya berapa? 0. Theta 0-nya berapa? 1,5. Coba kalau kita gambarkan, yang interceptnya yang mana yang interceptnya? Interceptnya adalah saat ini ya. Ini adalah B-nya, ini adalah M-nya gitu. Berarti kalau kita gambarkan seperti apa kalau kita gambarkan? Kalau saya tanya, slope-nya ada nggak slope-nya? Slope-nya 0 ya. Kalau slope-nya 0 berarti tidak ada kemiringan. Intercept-nya berapa? 1,5. Berarti di sini ya. Nah, maka representasi garisnya tuh seperti ini. Ya. Ini tuh kalau kita gambarkan apa? Ini adalah theta 0-nya berapa? 1,5 ditambah dengan 0 dikalikan dengan X. Gitu ya. Oke. Yang kedua, yang kedua slope-nya berapa? Intercept-nya berapa? 0. Kemudian slope-nya berapa? 0,5. Berarti 0,5 itu gimana? Delta Y-nya, delta X-nya adalah 1/2. Maka kalau kita gambarkan seperti apa garisnya? Intercept-nya berapa? No, ini gini deh, saya bikin dinamis aja deh. Kasus yang pertama, ya, loncatnya agak jauh. Loncat yang pertama, theta 0-nya berapa? 1,5. Oke. Theta 1-nya berapa? 0 ya. Kasus yang kedua. Theta 0-nya berapa? Theta 0-nya 0 ya. Theta 0-nya 0. Theta 1-nya berapa? 0,5. Oke, kasus yang ketiga. Oke, theta 0-nya berapa? 1 ya. Theta 0-nya 1. Oke. Theta 1-nya berapa? 0,5. Oke, coba perhatikan di sini. Theta 0 itu apa? Theta 0 itu adalah B. B itu apa? B itu adalah intercept. Intercept itu apa?
perpotongan dengan sumbu Y gitu ya. Oke, coba kita lihat. Yang pertama, theta nolnya berapa? 1,5. Oke, 3 kasus ini merupakan parameter-parameter yang memiliki nilai yang berbeda. Betul? Parameter-parameter yang memiliki, kalau di sini belum pada sampai cost function, cuma gambaran nilai, kemudian representasinya seperti apa. Coba kita gambarkan. Yang pertama, theta nolnya berapa? 1,5. Theta satunya berapa? 0. Berarti interceptnya berapa? Ini. Theta 0 adalah intercept. Ini ya, saya gambarin. Kita gambarkan. Udah habis waktunya, 10 menit lagi ya. Oke, coba. Ya. Ya, nggak apa-apa. Theta 0 berapa? 1,5. Theta satunya berapa? 0. Coba perhatikan di sini. Ya. Ini kita kasih nilai 0. Ini berapa? 1. Sini berapa? 2. Sini berapa? 3. Sini berapa? 4. Ini adalah X-nya. Oke. Kemudian di sini berapa? Ini adalah 1. Sini berapa? 2. Sini adalah 3. Ini parameternya. Ya. Theta 0-nya berapa? 1,5. Theta satunya berapa? 0. Theta 0 adalah B. B adalah intercept. Berarti kalau kita gambarkan 0,5 itu adalah perpotongan dengan sumbu Y. 1,5 itu di mana? Di sini. Maka satu nilai itu ada di sini, satu titik. Karena nilainya berapa? 1,5. Jadi ini adalah kondisi di mana theta 0 sama dengan 1,5. Nah, sekarang theta 1 itu apa? Theta 1 itu adalah slope. Slope itu apa? Kemiringan. Kalau kemiringannya 0 berarti dia punya kemiringan enggak? Enggak. Maka representasi garisnya adalah seperti ini. Ini yang seperti ini. Kelihatan enggak? Nah, maka ini apa? Ini adalah 1,5 ditambah dengan 0 dikalikan dengan X. Gitu ya. Dah. Kasus yang kedua gimana kasus yang kedua? Theta 0-nya berapa? Theta 0-nya 0. Theta 1-nya berapa? 0,5. Oke. Berarti interceptnya di mana? Di 0. Ketika theta 0 sama dengan 0, maka satu titiknya ada di sini. Ini adalah theta 0 sama dengan 0. Nah, sekarang theta satunya berapa? 0,1. Theta 1 itu adalah W1 ya, atau M ya. Nah, berarti 0,5 itu maksudnya berapa? 0,5 itu sama dengan 1/2. Maka dia memiliki kemiringan berapa? 1,1/2 ya. Nah, yang dimaksud dengan kemiringan itu apa? Perbandingan perubahan Y dengan perubahan X ya. Berarti naiknya 1, ke kanannya berapa? 2 gitu ya. Oke. Nah, berarti titik acuannya mana? Titik acuannya adalah 0 ya. Oke, berarti titik keduanya gimana? Naiknya 1, ke kanannya berapa? 2. Ke kanannya 2. 1 sama 2. Maka titik yang keduanya di sini. Maka kalau kita gambarkan, maka ini adalah representasi dari kasus yang nanti minggu depan kita bahas lagi lah ya. Nah, kayak gini lah ya. Agak-agaknya seperti ini. Ya. Oke, itu adalah apa? Itu adalah kasus yang kedua. Ya, yang ketiga apa yang ketiga? Theta 0-nya 1, theta satunya berapa? Berarti theta satunya mana? Di sini ya. 1 di sini, naiknya berapa? 1, gesernya berapa? 2 di sini. Sini ya. Maka garisnya gimana? Garisnya agak seperti ini. Ya, oke. Oke lah, udah habis waktunya ya.
Ya, minggu depan kita mulai lagi dari sini. Ya, udah nggak konsen ini kelihatannya ya. Sudah lapar. Ya nggak apa-apa lah. Ya, minggu depan kita lanjutkan sampai ini gradient descent-nya bahkan belum sampai kita ya. Nggak apa-apa lah. Ada pertanyaan Mas Aldi? Masih? Hah? Iya direkam. Uploadnya sekarang juga bisa. Iya. Yang mana ada iklannya? belum belum ada itu YouTube-nya. Ya, oke, sudah ya. Minimal cost function udah paham ya. Itu salah satu contoh dari fungsi aktivasi. Nanti udah paham itu Anda ketika bahas relu, softmax, yang lain-lain udah lebih cepat pahamnya. Ya. Kayaknya ini harus 3 minggu bahas teori backpropagation-nya ya. Ya. Dibagi rata-ratanya. Nah, tapi nanti ada yang lebih beda lagi, maksudnya pengembangan dari rumus dasarnya nanti berkembang lagi. Oke, sudah ya, saya akhiri. Ada pertanyaan nggak ada tugas Pak minggu ini? Belum ya? Oh ya, tadi latihannya. Nah, kita akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.